Ya, halo guys, kembali lagi di channel Belajar Analisa bersama gua Yudi Munte. Kali ini kita mau bahas atau share analisa dan rekomendasi koin kripto XRP USDT ya, atau XRP ya teman-teman ya. Nah, jadi sebelum kita lanjut, mohon dukungan untuk klik tombol subscribe dan klik loncengnya untuk mendukung channel ini dan untuk mendapatkan info-info video terbaru dari channel ini. Nah, kita lanjut ya guys ya. Nah, jadi teman-teman kita lihat nih, ada di depan kita chart XRP USDT atau XRP USDT, di mana chartnya ini agak sedikit beda pola dan patternnya dari si koin-koin lainnya ataupun Bitcoin ya teman-teman. Jadi analisanya juga berbeda alur ceritanya ya. Jadi teman-teman kita coba analisa dulu dari daily ya teman-teman ya. Apakah nanti si XRP ini berpeluang untuk reversal ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di terakhir di sini dia sedang koreksi, di mana sebelumnya di sini ada beberapa candle yang kuat up ya teman-teman. Kita coba lihat dulu. Kita coba identifikasi dulu ya teman-teman, di mana di sini adalah area-area pemantulannya ya teman-teman ya. Coba sebentar gue gambar dulu. Nah, ini adalah zonanya dia. Nah, zonanya di mana? Di masa lalu ini merupakan swing low ya teman-teman, swing low, ataupun di sini juga ada zona yang sideways, di mana zona sideways itu adalah suatu base yang merupakan satu tempat perhentian ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba lihat nih ya. Ini yang merupakan satu zonanya dia, di mana ini adalah zona-zona yang merupakan menjadi titik baliknya si XRP atau XRP ini teman-teman. Nah, jadi untuk syarat-syarat membentuk satu zona atau membentuk satu benteng ini, garis ini teman-teman, ada 3 syarat. Salah satunya yang di sini adalah merupakan suatu swing low atau, nah jadi di sini swing low ya, kita bisa narik di swing high ataupun swing low. Nah, untuk yang di sini adalah area ada base-nya, ada sideways-nya. Jadi dengan kesimpulan gue bikin satu range teman-teman. Jadi dia di sini ya. Nah, jadi di sini teman-teman. Di sini areanya. Nah, jadi pada saat Februari awal di sini adanya terjadi pemantulan untuk XRP teman-teman ya. Jadi kita lihat, dan kita lihat juga di sini adalah candle-candle rejection di sini, dan area ini pun ditembus dia untuk up. Nah, ini dengan ditandakan dengan candle yang ini teman-teman. Nah, kalau kita lihat juga berdasarkan trend line teman-teman. Nah, di sini teman-teman sudah terjadinya break ya teman-teman ya. Di trend line ini, di mana trend line ini gua hubungkan beberapa minimal 2 ataupun 3 high atau swing high yang terjadi 1, 2, dan ini agak ini ya 2, dan di sini dia jebol ya teman-teman di trend line ini. Jadi dengan kesimpulan ini dia up teman-teman, dia kuat up, di mana momentum juga mendukung. Kalian bisa cek di sini di stochastic oscillator teman-teman. Nah, yang terjadi sekarang kita mau coba analisa pergerakan yang ini ya teman-teman, analisa pergerakan yang ini ya. Jadi kalau sebelumnya tadi gua bahas ini dia terreject, dia ini tertembus, ini adalah analisa dari yang ini. Analisa dari yang ini teman-teman ya. Nah, ini dia. Ya, kita analisa ini ya teman-teman. Sekarang kita coba mau lihat bahwa kalau di daily dia koreksi di sini, apakah dia sudah memantul di area-area idealnya ataupun area supportnya ya teman-teman. Kita coba lihat dulu di time frame 4 jam. Kita mau lihat time frame 4 jam untuk XRP teman-teman. Nah, nih teman-teman. Yap. Nah, jadi ini dia teman-teman. Nih gue gambarin di mana ini adalah candle kejepit di sini. Nah, di candle kejepit ini ya, di sini ada teman-teman yang namanya candle yang kejepit ataupun warnanya beda sendiri teman-teman. Warnanya beda sendiri, di mana di sini hijau dan ini di sini dia warnanya merah. Kalau kita lihat atau teropong di 1 jam ini merupakan satu daerah ataupun yang sideways teman-teman. Nah, di mana di sini kita lihat ya, nih. Ini ada sideways, di mana ini merupakan suatu titik perhentian untuk koreksi ya teman-teman. Kita lihat nih teman-teman. Nah, jadi teman-teman kita coba masuk lagi ke 4 jam. Nih teman-teman, jadi ini level pertama atau skema pertama yang gue gambarin. Di sini adalah area-area di mana dia akan koreksi. Nah teman-teman, di sini udah ada pemantulan nih di sini nih. Nih pemantulannya di sini nih teman-teman.
Jadi ada reject atau bounce yang sementara ya. Tapi teman-teman kita nanti coba lihat lebih dalam lagi apakah dia sudah valid untuk kita entry teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman kita coba lihat lagi untuk skema yang keduanya nih. Skema kedua ada di mana di sini nih ya? Di sini ataupun di sini ya. Di sini ada zona ya teman-teman. Di sini ada area sideways, di sini ada area swing high-nya dia. Jadi gue bikin satu zona range antara ini sampai dengan ini ya. Ini zona ataupun skema yang kedua, skema 2. Ini skema 1 ya teman-teman ya. Skema 1. Nah teman-teman, apakah dia nanti ini akan up? Kalau misalkan dia up sampai mana nih teman-teman? Oke, kita lihat ya. Kalau nanti dia terjadi pemantulan ini di sini dan dia valid untuk entry, makanya nanti dia sampai ke atas mana nanti coba kita lihat. Ataupun nanti kalau misalkan dia break atau down, dia down ke bawah, break ke bawah, dia akan posisinya turun dulu sampai dengan skema 2 ini, baru nanti dia akan melanjutkan ke atas. Kita coba lihat di history kemana dia akan berlabuh ketika nanti si XRP ini ketika sudah valid mantul, ketika sudah valid untuk konfirmasi dan juga entry-nya teman untuk up, dia akan berlabuh ataupun mencapai halte yang mana. Nah, kita coba lihat ya teman-teman ya. Kita coba lihat di time frame daily teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Kita coba lihat bahwa di sini di harga 99-an ini adalah tempat perlabuhannya dia teman-teman. Ataupun bisa juga di sini teman-teman. Di sini ada area yang sideways. Kita coba lihat. Nah, kita masuk ke 4 jam lagi time frame-nya ya. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi skema satunya di sini ketika dia nanti valid mantul, TP satunya di sini ya, take profit 1 teman-teman, dan TP take profit 2-nya di sini teman-teman. Nah, kalau nanti teman-teman kita secara analisa dia nanti valid buat up, nah TP-nya di sini. Nah, jadi karena apa teman-teman? Di sini sudah ada namanya pemantulan. Cuma kita menunggu apakah memang itu benar-benar valid, apakah udah konfirmasi buat nanti dia up ya teman-teman. Jadi di dalam proses analisa itu ada namanya pertama identifikasi batas ya, batas atau zona ya, batas ataupun zonanya. Yang kedua kita lihat trennya teman-teman, kita lihat trennya ini apakah secara Dow teori atau secara trend line. Nah, selain itu selanjutnya teman-teman kita lihat juga namanya rejection ya, rejection ini dilihat dari candle-candle apakah dia mantul ataupun reaksi dari candle. Namun kita ngelihatnya di area-area batas ya. Jangan kita analisa yang bukan di area batas teman-teman. Jadi kita melihat rejection, kita amati candle ini hanya kita lihat di batas-batas ataupun di zona-zona. Kalau nggak di batas, abaikan teman-teman. Karena ini adalah goalnya kita, goal buat entry, goal juga buat exit ya teman-teman ya. Goal buat entry dan exit. Nah, jadi kalian harus tahu. Amati dulu. Jadi kalau kalian mau masuk, kalian mau tahu kalian mau masuk di mana dan keluar di mana. Jadi jangan masuknya doang dicari, exitnya nanti aja lah, tergantung profitnya aja. Enggak, itu enggak bagus ya. Jadi secara keseluruhan dalam analisa kita harus tahu alur lengkapnya ya. Kita mau masuk di mana, kita mau keluar di mana teman-teman. Nah, ini batas, dan yang keempat ini harus ada momentum teman-teman. Nah, jadi momentum ini adalah 4 ya. Kalau misalkan nanti ada 4, 5, 6, kalaupun itu ada tambahan aja. Tapi di sini adalah analisa utamanya teman-teman ya. Batasnya dulu kita tetapin trennya seperti apa. Ada rejection nggak? Ada momentum nggak? Nah, kurang lebih gitu ya. Baru nanti entry 5-nya itu gimana? Entry konfirmasi. Nah, itu belakangan ya teman-teman ya. Nah, ini belakangan aja. Ini untuk mau masuk. Kalau kita mau coba analisa untuk pergerakan XRP ini, nanti gue juga jelasin bagaimana kita caranya mau masuk versi Udimunte ya teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman. Nah, di sini adalah skema yang pertama, skema 1, skema 2. Kalau nanti dia melorot turun lagi ya. Nah, di sini sih udah mantul, tapi setelah mantul kita butuh namanya konfirmasi. Konfirmasi sekali lagi teman-teman. Di mana? Di M30 atau di 1 jam ya. Nah, kalaupun nanti dia mantul ini udah valid, kalau misalkan dia valid ya teman-teman, dia maka berusaha ke
swing high yang lama atau high yang lama TP1, ataupun dia bisa ke sini ya TP2 ya. Nah, ke area 1 di sini teman-teman, 1. Kemungkinan besar sih bisa dia ke 1 ya, menembus yang TP1 ini. Menembus 0,9 berapa nih? 9,2 ini, 092 ya sini ya. Nah, jadi teman-teman ini adalah skema pertama. Skema keduanya, skema pertama dia masuk ke sini, mantul langsung di sini, langsung naik, ataupun skema keduanya dia turun dulu teman-teman. Sini. Nah, ini skema 2. Skema 2. Skema 1 ya. Jadi untuk take profit kalian yang terdekatnya bisa di TP di sini yang pertama ini ataupun yang kedua ini ya, teman-teman. Oke, kalau misalkan nanti kita mau entry gimana, Bang? Kita coba lihat juga di H1 ataupun M30. Kita coba analisa ya, teman-teman ya. Kita masuk ke time frame H1 aja. Oke, kita perbesar. Nah, oke teman-teman, kita udah gambarkan di mana trendline ini kita hubungkan high atau puncak-puncaknya ini teman-teman, 1, 2, 3, 4. Nah, ketika dia udah kita hubungkan teman-teman, di sini ada penembusan teman-teman. Ini penembusan dari koreksi ya teman-teman. Kalau misal dia minggu lalu dia udah up besar, dia koreksi. Ini koreksi, gue ganti warna ya. Dia koreksi, dia di sini koreksi. Nah, di sini kita konfirmasi apakah dia mau up lagi. Nah, secara trendline dia sudah break teman-teman. Secara trendline dia sudah break. TL break ya. TL udah oke untuk break ya, untuk melanjutkan tren kemana? Tren up-nya ke TP1 ataupun TP2 ini teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, kita lihat nggak hanya trendline ya. Biasanya juga gua menggunakan yang namanya Dow teori ya. Jadi yang pertama untuk entry trendline, 2 Dow teori ya. Jadi secara Dow teori adalah di mana gua melihat dia harus mampu menembus high-nya ini dulu nih teman-teman. Set ya. Jadi ada dua, dia harus mampu pertama membreak trendline. Yang kedua, dia harus mampu membreak high yang terakhir ya. High last high atau high yang terakhir. Nah, terakhirnya di mana? Berarti di sini. Di sini adalah zona-zona nanti kalau misal kalian mau entry buy ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekali lagi disclaimer on ya teman-teman, Dior dan NFA. Jadi kalian boleh pelajari riset ini teman-teman, dan kalau cocok kalian boleh ikut. Namun untuk resiko ditanggung masing-masing ya teman-teman ya. Nah, ini adalah cara-cara gua untuk entry, di mana pertama harus tembus dulu yang namanya trendline. Ini udah tembus nih. Nih candle yang hijau besar ini udah menembus. Yang kedua, dia belum menembus yang ini ya. Belum menembus high yang ini, high yang signifikan ya. Ini juga high sih memang. Namun high yang signifikan yang benar-benar kelihatannya jelas dan clear ya. Jadi kalian bisa juga, ini udah bisa juga dong. Udah bisa sebenarnya. Jadi kalau gua biar lebih safety dan aman, yang signifikan di mana? Yang ini ya. Yang signifikan itu yang terlihat jelas, yang terlihat bentuknya jelas gitu ya. Meskipun di 1 jam ini udah terlihat lumayan jelas, biar lebih aman, biar lebih afdol, lebih sejahtera lah ya, biar nggak terlalu kita konfirmasinya bener-bener safety kurang lebih, meskipun tidak ada 100% yang safety teman-teman. Nah, jadi untuk entry teman-teman di area-area sini ya teman-teman ya. Oke, gitu aja untuk analisa XRP atau XRP USDT kali ini teman-teman. Semoga kalian cuan. Kalau misalkan kalian mau entry ya silahkan, semoga cuan ya teman-teman. Sekali lagi NFA, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan klik lonceng ini. Kalian juga boleh share video ini ya teman-teman. Thank you guys.